Tampun Juah. Seperti umumnya subsuku Dayak lainnya, masyarakat Dayak Iban juga sangat terkait dengan kisah-kisah lisan yang melegenda. Di antaranya tentang asal-usul mereka, yakni dari sebuah tempat atau wilayah yang disebut Tampun Juah. Tampun Juah adalah sebuah tempat bermukim suku Dayak Iban pada zaman dahulu, yang biasa juga diistilahkan Tembawang atau Temawai oleh orang Dayak. Tempat tersebut berada di antara wilayah Sungai Sai, Desa Lubuk Sabuk, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Indonesia. Masyarakat Iban yang dalam satu kelompok serumpun Iban di masa itu disebut sebagai masyarakat Pangau Bayau, serta disebut Urang Pangau atau orang menua, yang artinya orang yang berasal dari tanah ini atau tanah Borneo. Sebelum di Tampun Juah, masyarakat Pangau Bayau hidup di daerah Bukit Kujau dan Bukit Ayau. Kemudian pindah ke Air Berurung, Balai Bidai, Tinting Lalang Kuning hingga ke Tampun Juah. Berdasarkan kisah lisannya yang dikutip dari beberapa sumber, dalam pengembaraan dari satu tempat ke tempat lain, beberapa ada yang terpisah dan membentuk suku atau kelompok lainnya. Asal kata Tampun Juah berasal dari dua buah suku kata, yakni Tampun dan Juah. Dua kata ini terkait dengan suatu peristiwa bersejarah yang merupakan peringatan akhir terhadap suatu larangan yang tak boleh dilakukan sama sekali. Penamaan Tampun Juah berawal dari sebuah kisah. Pada beberapa abad yang lalu, hiduplah seorang pemuda yang bernama Juah. Diam-diam, Juah menjalin hubungan asmara dengan gadis yang bernama Lemai, yang ternyata merupakan saudara sepupu sekalinya atau Mandal. Hubungan terlarang itu pun tercium dan menjadi gosip hangat di perkampungan, sehingga Juah dan Lemai ditangkap dan diadili untuk mencari kebenarannya. Setelah melalui proses dan dari hasil musyawarah, mereka dinyatakan bersalah dan telah melanggar aturan adat, sehingga mereka harus ditampun. Tampun sendiri adalah istilah hukuman atau hukuman mati. Juah dan Lemai mencoba berontak dengan berdalih cinta, namun aturan adat harus tetap dijunjung tinggi karena dipercayai peristiwa tersebut akan mendatangkan petaka bila mana tidak segera dilakukan hukuman. Demi ketentraman kampung dan menjunjung tinggi aturan adat, Juah dan Lemai akhirnya dihukum mati. Proses eksekusi pun dilakukan oleh seorang tetua yang diistilahkan Lujun atau Algojo atau tukang eksekusi, yang pada waktu itu zaman pemerintahan Guntur Bedendam Lam Sepanggi atau biasa disebut Jempa. Proses dilakukan dengan cara memasung seseorang dengan terlentang, sementara satunya ditelungkupkan pada pasangan yang terlentang tersebut. Kemudian, dari punggung yang terlungkup ditumbuk dengan bambu runcing. Setelah itu, keduanya dihanyutkan di sungai. Pada masa Tampun Juah, kehidupan diatur sesuai dengan norma-norma dan adat istiadat yang menyangkut kehidupan dengan peradaban ke arah yang lebih baik, hingga berkembang menjadi bangsa yang besar, kuat, dan makmur. Dengan puluhan buah rumah panjang beserta ratusan pintu utama atau lawang, di masa itu masyarakat Tampun Juah membentuk para pemimpin yang disebut temanggung, dan para temanggunglah yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat adat pada masa itu. Demikian juga tentang aturan adat yang sangat ketat berlaku bagi sesama masyarakat Tampun Juah dan masyarakat di luarnya, hingga menyebabkan kehidupan masyarakat Tampun Juah semakin maju dan dikenal, hingga datanglah masyarakat dari berbagai kelompok lain yang bergabung dan berlindung serta mencari kehidupan yang lebih baik di Tampun Juah masa itu. Di masa itu pula, kehidupan manusia dan para dewa serta makhluk halus sama seperti hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Termasuklah hubungan yang sangat akrab dan harmonis antara masyarakat Tampun Juah dengan orang buah kana atau dewa pujaan.
kejayaan dan kemakmuran di Tampun Jua telah didengar oleh para penguasa wilayah lain. Hal ini menyebabkan penguasa lain di luar menjadi sangat iri dan berusaha untuk merebut kejayaan di Tampun Jua. Hingga suatu ketika sampailah berita itu ke Kerajaan Sukadana. Kerajaan Sukadana merasa khawatir mendengar kejayaan dan semakin kuatnya persatuan masyarakat di Tampun Jua. Hal ini mendapat tanggapan negatif dan ditindaklanjuti dengan menyatakan perang terhadap masyarakat Pangau Bayau atau Sak Menua, yang lambat laun menyebabkan Tampun Jua diserang oleh Kerajaan Sukadana. Kerajaan Sukadana saat itu merupakan koloni dari Kerajaan Majapahit atau Jawa Hindu. Mereka mempunyai bala tentara yang tangguh dan sakti dari suku Dayak Beaju atau Miaju. Mereka mengadakan ekspansi militer dari daerah Labai Lawai yang sekarang Tambak Rawang. Sukadana masuk dan menyusuri Sungai Kapuas sampai ke teluk air daerah Batu Ampar, kemudian menuju Tayan Sanggau dan masuk ke Sungai Sekayam hingga terus ke hulu, yang akhirnya mengadakan penyerangan ke Tampun Jua. Dalam peperangan ini, laskar dari Tampun Jua dengan gigih dan gagah berani berjuang melawan pasukan musuh dalam membela tanah Tampun Jua, hingga akhirnya musuh kalah dan dapat diusir. Perang yang pertama ini dikenal dengan nama Perang Sumpit. Setelah perang yang pertama tidak berlangsung lama, pihak musuh yang kalah melalui kesaktiannya mempengaruhi bangsa makhluk halus agar menyerang Tampun Jua, dan perang kedua tak bisa dihindarkan, yang akhirnya juga dimenangkan oleh Tampun Jua. Setelah 2 kali mengalami kekalahan, pihak musuh seakan tak ada puasnya hingga mereka menggunakan segala cara. Pada akhirnya, dengan seluruh kekuatan dan kesaktian yang dimiliki mereka, mereka mempengaruhi bangsa hewan agar menyerang Tampun Jua. Peperangan yang ketiga terjadi. Sama halnya dengan perang terdahulu, bangsa hewan juga dapat dikalahkan. Karena masih kurang puas, maka musuh pun mencari cara lain, hingga mereka mendapat ide baru, yakni dengan menanam berbagai jamur beracun di ladang dan sekitar pemukiman masyarakat Tampun Jua. Jamur yang ditanam musuh menyebabkan banyak masyarakat Tampun Jua keracunan. Namun keracunan tersebut dapat disembuhkan dengan menggunakan akar dan tumbuhan hutan. Akan tetapi, setelah sembuh dari racun, ternyata berdampak pada perubahan intonasi bahasa, logat, dan pengucapan bahasa komunikasi yang menjadi bahasa keseharian. Hal ini menyebabkan timbulnya kelompok-kelompok bahasa yang berbeda logat maupun pengucapan, namun masih saling dimengerti. Melihat adanya kelompok-kelompok bahasa tersebut, pihak musuh memanfaatkan hal ini dan menjadikannya celah kelemahan masyarakat Tampun Jua. Pada saat keracunan terjadi di mana-mana, membuat kekuatan masyarakat Tampun Jua menjadi rapuh. Hal ini tidak disia-siakan oleh bangsa halus. Mereka mengirimkan sihirnya dengan cara mengotori setiap tempat kegiatan sehari-hari. Karena terus-menerus muncul dan tak kunjung selesai dalam jangka waktu yang lama, akhirnya masyarakat Tampun Jua stres, panik, dan tak tahan lagi. Menyikapi hal itu, para temenggung berkumpul untuk memecahkan permasalahan tersebut. Pekat bayau atau musyawarah pun dilakukan, dan hasil musyawarah diambil keputusan untuk meninggalkan Tampun Jua secara berangsur-angsur. Proses keberangkatan dipimpin oleh masing-masing temenggung. Yang berangkat dahulu harus membuat lujok. Lujok yaitu arah penunjuk yang dibuat menggunakan kayu yang ditancapkan ke arah tujuan sebagai tanda pada setiap tempat yang dijalani kelompoknya agar diikuti oleh kelompok belakangnya dengan perjanjian. Jika kelak menemukan tempat yang subur dan cocok untuk ditinggali, maka mereka berkumpul lagi dan membina kehidupan seperti di Tampun Jua, hingga akhirnya semua meninggalkan Tampun Jua. Dari kisah kenangan akan perpisahan yang terjadi di Tampun Jua, dijadikan sebagai sebuah nostalgia yang dikenal sebagai buah kana atau buah kerinduan. Bahkan beberapa nama para satria di masa itu selalu disebut, bahkan sangat termasyhur dalam setiap